Ini adalah di channel untuk cerita kesedihan, sharing kebahagiaan, dan berbagi pengalaman. Sebelum mulai, Di mau ucapin terima kasih buat kalian yang udah mampir ke sini. Pencet lonceng, klik like, dan sebarin di channel ini. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di channel. Sekarang ini adalah station khusus dari The Fashion ya. Karena banyak banget pertanyaan yang muncul dari para reseller The Fashion tentang The Fashion. Sekaligus di sini juga bakalan nyeritain kalian tentang dunia online shopping atau all shop ya, atau dunia tentang reseller dan dropshipper. Yang pastinya kenapa sekarang banyak orang tertarik tentang reseller dan dropshipper, karena itu adalah salah satu alternatif pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah aja sambil rebahan, tapi kita bisa dapet cuan. Nah, gimana supaya kalian bisa jadi reseller yang efektif dan dropshipper yang efektif? Pastinya bakalan sharing-sharing ke kalian semua kenapa kalian harus mulai berpikir untuk menjadi reseller all shop atau dropshipper sebuah all shop. Karena itu dimanapun kalian berada, apapun ijazah kalian, apapun profesi kalian, kalian masih bisa melakukannya itu, dan itu bisa juga jadi side job kalian. Jadi nggak mesti jadi main job kalian atau pekerjaan utama kalian gitu. Sekaligus mau menyapa teman-teman reseller The Fashion yang baru yang masih banyak pertanyaan tentang The Fashion. Sekaligus mau menyapa, hai teman-teman, selamat bergabung dengan Oke, kita lanjut ke reseller versus dropshipper. Kasai semua pasti udah tahu ya perbedaannya antara reseller dan dropshipper ya kan ya. Otomatis kalau Kasai kemarin udah join grup reseller education, pasti Kasai udah paham betul apa itu reseller dan dropshipper. Tapi buat Kak saya yang nggak tahu, nggak masalah, dia bakalan jelasin secara pelan-pelan dan secara gampang gitu ya. Jadi kalau yang namanya reseller itu adalah orang yang menjualkan kembali produk-produk milik orang lain. Jadi tugasnya reseller itu menjual kembali, poinnya di situ ya Kak saya. Dia menjual kembali. Tapi kalau reseller itu reseller itu biasanya kalau harfiahnya secara general, reseller itu membeli produk orang lain terus mereka jual kembali gitu. Tapi kalau misalkan Kak Sai cuman mau secara online, Kak Sai tidak membeli dalam arti yang sesungguhnya, atau tidak membeli terus Kak Sai melihat terus ada di barang Kak Sai terus Kak Sai mencoba menjual lagi, itu lebih ke dropshipper. Karena kalau dropshipper itu Kak Sai bahkan nggak perlu lihat barangnya, cuman Kak Sai posting gitu kan, Kak Sai posting aja, terus Kak Sai ada yang mau, terus akhirnya Kak Sai kirim dari pengirim si supplier Kak Sai, itu namanya dropshipper. Jadi basicnya ini ada supplier, misalkan ini supplier ya, supplier baju gitu misalkan. Di sini misalkan The Fashion. Terus di sini ada customer. Nah, customer ini kalau misalkan Kak Sai mau jadi customer The Fashion itu bisa, tapi Kak Sai bisa juga maju ke sini sebagai reseller. Jadi Kak Sai ambil barangnya The Fashion, Kak Sai sebagai reseller membeli barang The Fashion, dan Kak Sai menawarkannya ke customer Kak Sai. Itu yang namanya reseller. Bedanya reseller, biasanya kalau reseller dia akan mengambil barang dari The Fashion, dia ambil, terus dia mempunyai barangnya, kemudian dia jualkan ke customer-customernya gitu. Nah, bedanya kalau dropshipper, barang ini tuh nggak pernah sampai ke titik tengah ini Kak Say. Kalau dropshipper ini barang dari sini langsung ke customer, tapi atas nama si reseller atau dropshipper itu sendiri. Tapi barang itu sebenarnya nggak pernah sampai ke tangannya mereka sendiri. Itu namanya dropshipper. Yakin kalau Kak Say semua udah pada tahu ya generalnya tentang perbedaan reseller dan dropshipper. Dua-duanya sih sama-sama menjanjikan keuntungan masing-masing, tapi dua-duanya juga ada nilai negatifnya masing-masing gitu. Soalnya ada beberapa orang misalkan
jadi reseller tapi kalau tidak memegang barangnya itu tidak terlalu percaya diri untuk menjualkannya kalau misalkan dia hanya dropshipper gitu. Sedangkan kalau dropshipper tentunya dia cuman posting di iklan, terus kalau misalkan ada orderan terus posting gitu aja sambil dia berkomunikasi dengan pihak suppliernya atau pihak yang tadi paling sebelah sini si supplier itu gitu. Tapi dropshipper sendiri sebenarnya kelemahannya dia mungkin tidak mengetahui secara nyata atau secara detail tentang kelebihan dan kekurangan si produk ini sendiri gitu. Itu kenapa dropshipper dan reseller. Sedangkan reseller biasanya produk ini nyampe dulu ke reseller, terus sama reseller dijual lagi ke customernya mereka. Nah, jadi sepanjang perjalanan The Fashion ternyata kita melihat bahwa banyak tips-tips yang membedakan antara reseller kita yang aktif dan reseller kita yang ordernya cuma sekali atau nggak banyak order. Dan ini mau kita rangkum sebagai gambaran buat Kak saya semua gimana caranya supaya menjadi reseller yang bisa mendapatkan orderan lebih banyak. Reseller yang postingannya lebih mudah untuk menjadi closing. Intinya kayak gitu ya Kak saya. Karena sebenarnya bahkan di reseller aja pun kadang-kadang ada reseller yang aktif, artinya dia banyak orderan, jadi memang banyak pesanan, dan reseller yang sebenarnya kayak ya biasa aja dari segi usaha juga, karena dia lebih ke ya udahlah kalau misalkan ada orderan ya alhamdulillah, kalau enggak pun enggak masalah gitu. Nah, dia cuma mau share tentang pengalaman kita tentang tips-tips menjadi reseller yang bisa mempercepat postingan kalian menjadi closing. Nomor 1, itu kunci utama kalian adalah harus cari supplier yang amanah. Amanah di sini bukan berarti mereka hanya mengirimkan barang yang kalian pesan, bukan, nggak cuma itu. Amanah itu nggak cuma itu. Tapi amanah itu juga dari segi apakah yang mereka benar-benar tawarkan itu benar-benar apa yang mereka kirimkan. Soalnya di dunia online saat ini tuh banyak banget supplier yang amanah mereka punya produknya, tapi sebenarnya fotonya sendiri itu bukan punya mereka atau cuman foto colongan. Yang alhasilnya customer kalian bisa kecewa karena barang yang datang itu tidak sesuai dengan barang yang dilihat di media sosial dari kalian gitu. Kalau misalkan kalian fotonya nggak sesuai dan nggak real pic, itu akan berpengaruh jelek sama customernya kalian. Jadi kunci utama reseller yang sukses itu adalah kalian mencari supplier yang amanah, di mana dia benar-benar mengirimkan produk sesuai dengan barang yang mereka tunjukkan di sosial medianya. Nomor 2 ya Kak Say, walaupun Kak Say reseller ataupun Kak Say adalah menjual kembali barang orang, bahkan kalau misalkan resellernya produk tersebut udah banyak, nggak usah khawatir Kak Say. Cara membedakan Kak Say dengan reseller lain adalah Kak Say bisa memfoto ulang atau membuat promosi ulang dengan ciri khas Kak Say sendiri. Jadi walaupun produknya sama, misalkan sama-sama jilbab nih, jilbab hitam, jilbab warna hitam, itu kalau misalkan cari supplier, semua supplier jilbab pasti punya. Nah, gimana cara Kak Say membedakan diri Kak Say sendiri supaya terlihat kualitasnya Kak Say sendiri? Kak Say bisa memfoto ulang dengan gampang gitu ya. Terus yang ketiga, walaupun Kak Say misalkan hanya reseller kecil-kecilan, ingat Kak Say, semua itu bermula dari yang kecil. Jadi nggak masalah mau kecil, mau sedang, mau besar, itu semua itu bermula dari yang kecil. Jadi kalau misalkan Kak Say mulai dari reseller itu nggak apa-apa. Tapi coba kalau misalkan ada keuntungan lebih, beranikan membuat stok di rumah. Jadi orang itu kalau misalkan mau beli, itu tuh barangnya Kak Say itu memang ada, dan mereka bisa melihat kalau Kak Say itu memang benar-benar berjualan. Stok dikit-dikit aja barang-barang yang best seller paling laku, warna-warna favorit yang mau dijual kapan aja bisa. Itu bisa jadi alternatif buat Kak Say menyetok produk. Terus yang keempat itu Kak Say di dunia digital marketing kayak gini harus punya sosial media. Jadi secara toko atau jualannya Kak Say itu harus ada di sosmed. Bisa di Instagram, bisa di Facebook, bisa di TikTok kalau sekarang, bisa di YouTube misalkan kalau misalkan Kak Say suka dengan bervideo-video, itu harus ada. Itu menambahkan kredibilitas atau kepercayaannya
kepercayaannya pelanggan terhadap tokonya Kak Sai. Dan jangan lupa Kak Sai bisa memanfaatkan yang namanya WhatsApp bisnis. Nah, kalau misalkan udah punya sosial media jangan dianggurin, yang pasti harus posting, karena posting itu adalah tahap utama dari closing gitu. Caranya supaya posting Kak Sai jadi closing, yaitu tadi usahakan fotonya foto yang terlihat real dan sesuai harga. Misalkan fotonya Kak Sai terlalu bagus, tapi Kak Sai ternyata ngambil dari supplier yang quote unquote harganya murah banget ternyata dengan kualitas yang sangat jauh, tentunya customer Kak Sai nggak bakal percaya gitu. Jadi usahakan foto itu sereal mungkin, karena customer sekarang juga pintar, udah lebih pintar, mereka udah smart buyer, jadi mereka lebih nanya real pic-nya mana Kak gitu. Nah, habis sering posting, yang pasti harus ada detail dan deskripsinya biar customer itu juga paham apa yang benar-benar Kak Sai jual. Detail dan deskripsi itu harus sedetail mungkin, karena anggap saja bahwa sebenarnya customer kita itu memang datang ke toko kita secara visual, karena nggak datang secara fisik kan, secara visual. Jadi pastikan mereka itu bisa paham betul apa yang Kak Sai jual dan bagaimana bentuk dan deskripsinya gitu. Terus hubungan yang baik ya Kak Sai, ini banyak yang nggak ngasih tahu, tapi sebenarnya merasakan bahwa yang namanya reseller atau namanya kita berjualan itu, apalagi kita sebagai reseller ya, Kak Sai sebagai reseller harus mempunyai hubungan yang baik dengan supplier, dengan customer tentunya, dan dengan ekspedisi atau dengan kurir. Itu wajib hukumnya, karena kalau misalkan ada permasalahan salah kirim atau segala macam, dengan hubungan kita baik dengan supplier dan ekspedisi, itu akan memudahkan segala masalah yang kita temukan gitu. Kalau misalkan Kak Sai sebagai reseller, sebelum sebagai reseller Kak Sai harus tahu cara-cara cek ongkir. Banyak banget nih yang pertanyaan cek ongkir itu gimana. Sebenarnya secara gamblangnya sih pasti Kak Sai gampang banget bisa lihat di aplikasi, itu banyak banget nama aplikasi untuk cek ongkir. Pertama ada Raja Ongkir, itu untuk Android. Untuk iOS yang Apple itu ada apa Beb? Namanya ada cek ongkiresi untuk aplikasi yang di Apple. Terus bisa juga dari misalkan website itu Kak Sai bisa coba satu-satu, masuk ke Wahana misalkan, atau masuk ke cek resi gitu aja tuh udah pasti keluar banyak banget. Jadi Kak Sai bisa ngecek ongkir sendiri untuk meminimalkan sedikit-sedikit nanya ke supplier, karena sebenarnya mah sama aja gitu. Kalau untuk yang kargo kayak misalkan JTR, JNE Tracking, atau Indah Kargo, atau Dakota, atau Sajira, atau Central Cargo, itu sebenarnya di website mereka masing-masing itu tuh juga sudah ada yang bisa kalian cek masing-masing harganya. Dan di Baraka juga sudah ada gitu. Itu macam-macam kargo aja sudah memiliki cek ongkir masing-masing. Jadi Kak Sai please be reseller yang mandiri, jadi nggak sedikit-sedikit bertanya ke supplier. Terus Kak Sai mau menyampaikan tentang COD sedikit ya. COD itu sebenarnya sangat menjanjikan buat kita, apalagi para pelaku fashion, itu COD sangat menjanjikan. Tapi sebenarnya COD pun juga sangat mengandung resiko yang tinggi. Makanya kenapa kalau The Fashion sendiri melakukan COD hanya via Shopee, karena sebenarnya sekarang itu nggak banyak juga customer yang tidak berniat baik atau tidak sengaja itu melakukan hal yang tidak baik. Misalkan sebenarnya mungkin mereka nggak berniat untuk nggak mengambil barang pas barangnya datang, tapi mungkin pas tiba-tiba mereka sakit atau bagaimana, atau handphonenya hilang, itu tuh COD bisa mengalami gangguan-gangguan seperti itu gitu. Makanya kalau misalkan COD, kalau misalkan kalian sebagai reseller terus ada yang mau COD, ada sih beberapa tips. Misalkan tips pertama, kalian harus pastikan sebelum mengirim barang itu kalian pastikan si customer itu men-share lokasi mereka ke kalian sebelum kalian mengirim barang. Jadi kalau misalkan alamat yang dikirim sama Sherlocknya itu sama, ya berarti kemungkinan beliau memang benar-benar mau untuk COD.
Terus pastikan juga pas mereka mengasih nomor handphone kan di alamatnya itu, kalian telepon dulu nomor yang diberikan itu. Kalau misalkan itu nyala, ya berarti memang kemungkinan memang benar-benar handphone nyala gitu. Emang nggak ada niatan yang jelek untuk COD-nya gitu. Itu sih dua tips utama kalau misalkan kalian memang mau memanfaatkan fasilitas COD gitu. Nah, jadi semoga semua paham ya tentang bagaimana itu reseller dan apa itu dropshipper dan bagaimana menjadi reseller yang efektif. Sebelum selanjutnya nanti bakal share untuk ke tahap lebih selanjutnya, yaitu tahap produksi dari sisi konveksi. Nah, sekarang Di juga mau ngingetin juga buat teman-teman kalau misalkan masih bingung tentang reseller atau segala macam, masih bingung mencari supplier yang amanah, tentunya dong Di bakal mengingatkan kalian untuk join reseller di The Fashion. Karena di The Fashion kalian sebagai reseller itu bakalan dapat semua alat promosi secara gratis. Video-video lucu bakalan dapat, foto-foto yang real pic dan real on model kita, dan bahkan video-video review. Jadi seakan-akan ini bener-bener toko kalian yang melakukan semua itu. Dari The Fashion dikasih semua, dan itu boleh banget ditambahin watermarknya brand kalian sendiri gitu. Dan yang pastinya The Fashion amanah karena kita ada 2 toko baik di Jogja ataupun di Solo. Oke deh teman-teman di channel dan tentunya para reseller The Fashion, diucapin terima kasih ya udah meluangkan waktu untuk melihat video ini. Semoga ini jawaban yang banyak reseller tanyakan untuk join grup The Fashion. Oh ya, untuk join di Instagram itu kita ada linknya. Jadi di Instagramnya The Fashion Jogja atau Grosiran The Fashion Solo itu ada linknya. Silahkan diklik, terus klik join reseller atau join grup reseller ya, ya? Join grup reseller, langsung klik di situ. Nanti kalian bakal ketemu sama admin-admin nih kayak yang di belakang aku ini. Nah, langsung kalian dimasukin ke grup reseller, dan di situ akan di-share produknya. The Fashion juga ada katalognya supaya kalian bisa melihat stoknya yang ada. Terus abis itu kita juga bakal ngasih free semua video dan alat promosi di grup Telegram gitu. Jadi ditunggu di resellernya The Fashion ya. Dadah.